Halo teman-teman semua, kami dari para postulat OFM Pagal. Kali ini akan membuat video berkaitan dengan kelahiran sampai pembaptisan Yesus. Dan sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya kita harus kenal dulu siapa-siapa sih para saudara yang akan menjelaskannya pada saat ini. Untuk itu, jangan lupa menonton video kali ini. Halo Sobat Fransiskan, perkenalkan saya Albertus Aflino Agunumen. Para saudara dan saudari bisa sapa saya Aflino. Saya berasal dari Paroki Santo Kristoforus Baning, Keuskupan Labuan Bajo. Teman semua, perkenalkan nama lengkap saya Marcelinus Dedi Patriagir. Saya berasal dari Paroki Tentang. Oke para saudara, perkenalkan nama lengkap saya Hilarius Makui Romer. Para saudara bisa memanggil saya Aris, saya berasal dari Kepa. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Julinto Alexandri Gubanu, biasa dipanggil Aldo. Saya berasal dari Kefa Minano, tepatnya di Pulau Timur, Keuskupan Antam II. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Carolus Timotius Fonge. Saya berasal dari Proki Roh Kudus Mataloko. You gotta make me change my mind. I don't want no one to squeeze me. They might take away my life. I don't want no. Saudara dan saudari, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin membagikan sedikit terkait dengan sejarah singkat Natal. Natal yang kita rayakan setiap tanggal 25 Desember diadopsi dari tradisi Kekaisaran Romawi. Konon, setiap kali peralihan dari musim dingin ke musim panas, orang Katolik atau orang Romawi pada umumnya mengadakan pesta besar-besaran. Pesta ini dirayakan dalam rangka menyambut musim panas, karena bagi mereka musim panas merupakan musim yang penuh sukacita, musim yang membawa keberuntungan bagi mereka. Sedangkan musim dingin merupakan musim yang sangat kelam dan membawa banyak sukacita bagi mereka. Dalam rangka itu, mereka bersepakat untuk merayakan pesta dan memeriahkan dan juga menyambut hari baru atau musim baru yang menyenangkan. Oke, jangan lupa pada tanggal 25 Desember nanti kita rayakan pesta Natal dengan penuh sukacita, karena dalam Kristus kita pasti bahagia. Oke? See ya. Halo teman-teman semua, jadi kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan sejarah kandang Natal. Sudah. Oke teman-teman, jadi kisah awal dari mengapa adanya kandang Natal itu karena dicetus pertama oleh Bapak Santo Fransiskus dari Assisi. Jadi diyakini inspirasi Fransiskus untuk melakukan representasi langsung tentang kelahiran Yesus berasal dari masanya di Tanah Suci pada tahun 1219 dan 1220. Melihat tempat suci, kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus membuat mereka merasa lebih nyata dan dia ingin menciptakan kembali pengalaman itu. Jadi teman-teman, begitulah sejarah singkatnya. Itu teman-teman sejarah singkat dari kandang Natal. Jangan lupa merayakan Natal tahun ini. Ada kamera. Oke guys, jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara saya sebelumnya. Jadi, 2 minggu sebelum Natal, Fransiskus akhirnya memutuskan untuk kembali ke dari kota Gresio ke tempatnya. Di tempatnya, ia menyuruh temannya yakni Lord of Gresio Giovanni Velita untuk membuatkannya sebuah kandang Natal yang berisikan patung-patung hewan dan juga palungan. Tujuan dari pembuatan kandang dan juga patung-patung itu agar bisa mengingat kembali kedatangan Sang Mesias ke dunia. Dan keinginan Fransiskus untuk membuat sebuah adegan sederhana itu sudah disetujui oleh Paus ketika ia pergi ke Roma. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Oke, teman-teman semua, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara-saudara saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai masa kanak-kanak Yesus. Kanak-kanak Yesus atau bayi Yesus, yaitu kehidupan Yesus sejak ia dilahirkan sampai ia berusia 12 tahun. Memang banyak dalam catatan Alkitab yang tidak melukiskan tentang masa kanak-kanak Yesus, yakni sejak kelahirannya sampai ia berusia 12 tahun. Ketika ia sudah berusia 13 tahun, ia sudah dianggap dewasa sebagaimana lazimnya tradisi Yahudi pada masa ini. Dalam Injil Matius hanya menceritakan mengenai perjalanan ke Mesir dan kembalinya mereka ke Yerusalem lalu tinggal di Nazaret, Galilea. Lalu pada Injil Lukas menceritakan mengenai kehidupannya di Yerusalem sampai mereka berangkat dan Yesus tinggal di Bait Allah dan ditemukan oleh kedua orang tuanya di dalam Bait Allah. Banyak catatan Alkitab yang beredar, namun hanya digolongkan sebagai golongan apokrif. Misalnya Injil kanak-kanak Yakobus yang menceritakan mengenai Yesus kecil yang sudah melakukan mukjizat, yakni menghidupkan burung-burung dari tanah liat. Itu saja, sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang makna pembaptisan Yesus. Pembaptisan Yesus memiliki beberapa makna, yakni yang pertama, tanda solidaritas dengan manusia yang berdosa. Yang kedua, simbol pembaptisan orang berdosa ke dalam kebenaran Kristus. Yang ketiga, tanda bahwa Yesus akan menyelesaikan semua yang dikehendaki Bapaknya. Pembaptisan Yesus terjadi di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Dan pada saat itulah Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati dan terdengarlah suara dari langit, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan kepada."